Hai, jumpa lagi dengan saya Ronald Hutagalung di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill pengembangan diri yang dibuat khusus untuk kamu, anak-anak muda. Nah, video kali ini akan membahas tentang apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu mau masuk semester 3. Sekarang adalah masa untuk tahun ajaran baru, dan kamu bisa jadi adalah salah satu orang yang akan memasuki semester 3. Nah, sebagai disclaimer awal, buat kamu yang merasa bahwa saya bukan anak semester 3 ataupun merasa bahwa saya bukan anak kuliahan dan mungkin menganggap bahwa video ini tidak relevan buat kamu, so that's okay, nggak apa-apa, kamu skip video ini, kamu bisa lanjutkan video saya lainnya. Tapi buat kamu yang mungkin pengen tahu juga, pengen belajar, pengen dapatkan manfaat dari video ini, thank you, kamu bisa tetap stay tune di video ini. Yuk langsung saja kita bahas apa hal penting yang harus kamu lakukan ketika kamu mulai masuk di semester 3 dalam sebuah perkuliahan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah di semester 3 ini kamu sudah mulai bisa ikut organisasi kampus. Kamu bisa misalnya ikut himpunan mahasiswa, program studi, ataupun jadi bagian dari himpunan mahasiswa jurusan, senat, dan sebagainya. Jadi kamu bisa mulai ikut organisasi kampus. Kalau misalnya mungkin dalam keorganisasian tidak, kamu bisa ikut misalnya mungkin berbagai macam ekstrakurikuler yang ada di kampus. Nah, ini adalah hal penting yang butuh kamu juga pastikan kamu lakukan ketika kamu kuliah. Kenapa? Karena ketika kamu kuliah, kamu tidak hanya fokus pada bagaimana meningkatkan nilai akademik kamu bagus, tapi kamu juga butuh belajar banyak hal tentang kehidupan, tentang berorganisasi, tentang manusia, dan itu semua ada dan bisa kamu dapatkan ketika kamu ikut organisasi kampus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kamu perlu untuk secara sadar mulai meniatkan diri belajar public speaking, ya. Keterampilan berkomunikasi di hadapan banyak orang. Kenapa? Karena public speaking adalah hal penting yang harus kamu kuasai ketika kamu ingin saat lulus nanti kamu punya nilai tambah dibandingkan dengan teman-teman kamu. Di masyarakat di sekitar kita banyak orang yang pintar yang tidak bisa bicara, tidak pede bicara. Dan apa yang terjadi? Dengan kepintaran yang mereka punya, dengan kecerdasan yang mereka punya ketika mereka tidak mampu berbicara, hal itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Kamu butuh untuk secara sengaja melatih diri untuk bisa punya keterampilan untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, kamu bisa belajar dari mana saja. Kamu bisa ikut kursus atau paling mudah adalah kamu silakan cek video-video saya sebelumnya atau video-video saya di playlist. Ada playlist yang secara khusus mengajarkan tips dan trik bagaimana kamu bisa melatih kemampuan kamu di dalam public speaking. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah kamu butuh untuk mulai belajar manajemen waktu. Nah, di semester 1, di semester 2, kamu mungkin fokus pada bagaimana mendapatkan nilai akademik yang bagus dan kamu jadikan itu sebagai momen untuk penyesuaian ya dengan lingkungan kampus. Nah, tapi di semester 3 ini selain kamu kuliah, kamu sudah mulai aktif di dalam organisasi sehingga di sini kamu butuh belajar untuk memanage waktu dengan lebih baik lagi. Karena tantangannya akan jauh berbeda dibandingkan ketika kamu hanya sekedar fokus kuliah dengan ketika kamu kuliah berorganisasi ataupun mungkin bersosialisasi. Time management, bagaimana mengelola waktu adalah hal yang penting untuk kamu pelajari di semester 3 ini. Selanjutnya kita masuk kepada yang keempat. Di semester 3, penting untuk kamu sudah mulai. Biasanya kan kalau semester 1, semester 2, hampir sebagian dosen itu sudah pernah mengajar kamu. Nah, di semester 3 ini kamu sudah harus mulai melirik-lirik gitu. Lirik dosen mana yang kamu suka mata kuliahnya, kamu suka cara beliau mengajar, kamu suka bagaimana cara beliau dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan mahasiswa. Tujuannya apa?
kamu sukai mata kuliah yang diajari oleh dosen dan kemudian kamu dekati dosen itu agar kemudian bisa jadi mata kuliah yang kamu sukai tadi itu akan menjadi dasar ataupun pondasi dari bagaimana kamu akan melakukan skripsi nanti, bagaimana kamu akan melakukan penelitian nanti, ya. Jadi misalnya dosen tersebut mengajar mata kuliah petrologi, contoh petrologi, ya, ilmu tentang batuan. Nah, karena kamu suka dengan petrologi, maka bisa jadi skripsi kamu nanti itu kamu arahkan berkaitan dengan petrologi. Dan si dosen yang kamu dekati ini itu adalah kandidat yang bisa kamu mulai siapkan untuk menjadi pembimbing tugas akhir kamu. Ya. Jadi kamu sudah mulai bangun kedekatan dengan dosen tersebut, mulai bangun diskusi sehingga dosen itu bisa tahu ketertarikan kamu dengan topik itu dan kamu juga sudah mulai bisa punya gambaran skripsi nanti kamu akan bahas topik apa dan siapa dosen pembimbingnya. Bayangkan kalau hal itu sudah kamu lakukan jauh-jauh hari, maka tentunya ini akan menambah kesempatan kamu untuk mempercepat masa studi karena kamu jauh lebih tahu sejak awal apa yang kamu inginkan dan kamu butuhkan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penting di semester 3, masuk ke semester 3 itu kamu ambil SKS semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya kamu dapat jatah untuk bisa dapat 24 SKS di semester ini, maka ambil semaksimal mungkin itu. Karena ini adalah kesempatan buat kamu untuk bisa mempercepat masa studi kamu. Dengan catatan itu, ketika kamu ambil mata kuliah ataupun ambil SKS semaksimal mungkin, ya kamu harus imbangi itu dengan tanggung jawab. Kamu harus imbangi itu dengan strategi pengelolaan waktu, kemudian strategi bagaimana mengelola diri, mengelola informasi. Sehingga jangan sampai misalnya kamu ambil SKS maksimal, tapi akhirnya kamu keteteran ikut kuliahnya, mengerjakan tugasnya, justru dampaknya adalah nilainya jelek. Nah, kalau nilai jelek otomatis harus kamu ulangi atau kamu misalnya mungkin harus program lagi, ya seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang penting kamu lakukan ketika kamu mau masuk semester 3 adalah kamu butuh belajar tentang literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah keterampilan, pengetahuan dalam hal bagaimana mengelola keuangan. Nah, ini adalah hal yang sepele, namun akan punya dampak bagus buat kamu bahkan setelah kamu lulus gitu. Ketika kamu mampu memanage uang bulanan yang kamu punya dengan baik, di mana tidak hanya kemudian kamu bisa mengalokasikan itu sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan, kamu juga bisa misalnya mungkin menyisihkan sebagian untuk kamu tabung atau kamu investasikan, maka kebiasaan-kebiasaan ini, kecerdasan pengetahuan tentang keuangan yang kamu bangun ketika kamu sedang kuliah, ini akan menjadi pondasi dalam bagaimana kamu punya kecerdasan keuangan setelah kuliah nanti, ketika kamu bekerja nanti, ketika kamu berkeluarga nanti. Nah, jadi pelajari bagaimana literasi tentang keuangan. Kemudian selanjutnya ya adalah di semester 3 ini kamu butuh untuk mulai memperluas pergaulan kamu. Oke, di semester 1 dan 2, kamu mungkin di semester 1 ya, kamu fokus untuk memperluas pertemanan kamu. Jadi teman-teman seangkatan kamu kenal itu. Kemudian dengan teman-teman sejurusan ataupun satu prodi kamu kenal itu. Nah, di semester 3 ini kamu mulai harus mendorong diri untuk punya pergaulan yang lebih luas lagi. Kamu butuh untuk kenal teman-teman baru yang dia beda jurusan, ya. Cari teman yang beda jurusan, cari teman yang beda fakultas. Nah, kenapa menambah teman yang beda jurusan dan menambah teman yang beda fakultas ini penting? Karena bisa jadi dari pertemanan yang luas itu kamu akan mendapatkan informasi yang lebih kaya dibandingkan teman-teman sekelas kamu itu. Dan informasi ini seringkali akan kemudian akhirnya memberi kamu keuntungan lebih, ya, kesempatan lebih dibandingkan mereka. Who knows itu, misalnya mungkin dari teman yang beda jurusan ternyata ada informasi beasiswa yang bisa kamu peroleh.
yang teman-teman sekelas kamu nggak tahu. Dari teman yang beda fakultas, kamu dapat informasi, ternyata ada kegiatan menarik yang bagus untuk kamu ikuti. Dan ya who knows itu bermanfaat buat kamu. Ya, jadi itu mulai bisa kamu lakukan ketika kamu di semester 3. Kemudian, hal selanjutnya adalah kamu butuh untuk mulai belajar menyisihkan uang untuk dana-dana darurat. Karena biasanya mulai semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 itu akan ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang itu bisa jadi butuh budget khusus ya. Misalnya nanti kamu akan mulai di semester 6 itu ada KKN atau ada kuliah lapangan ataupun misalnya mungkin ada ekskursi. Nah, semua hal itu bisa jadi akan membutuhkan dana lebih dan ketika kamu bisa menyisihkan dari uang yang kamu punya, kamu bisa bantu orang tua kamu untuk membiayai berbagai macam keperluan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini menarik, kamu butuh untuk di semester 3 ini mulai punya channel YouTube. Nggak hanya sekedar punya akun YouTube, tapi punya channel YouTube yang itu mulai kamu secara fokus, secara serius ya, kelola. Sehingga ini bisa jadi satu aset digital kamu. Ya, who knows itu. Misalnya mungkin kamu sambil kuliah, kamu bisa punya penghasilan sendiri dari YouTube channel kamu, atau kamu paling tidak dengan YouTube channel kamu, kamu sudah mulai bisa bangun portofolio di situ, bangun personal branding di situ. Orang ketika misalnya ketik nama kamu di Google, muncul aktivitas kamu sebagai seorang mahasiswa dengan hobi, dengan misalnya kepakaran tertentu di Google ataupun di YouTube, dan itu akan menjadi nilai tambah besar buat kamu. Dan yang terakhir, hal penting yang harus kamu lakukan di semester 3 ini adalah targetkan nilai A untuk setiap mata kuliah. Targetkan nilai A untuk semua mata kuliah. Artinya apa? Kamu butuh seriusi setiap mata kuliah yang sudah kamu program itu, dan kamu betul-betul berupaya agar bisa dapat nilai A. Kamu ikut mata kuliahnya dengan full, kemudian tugas-tugasnya kamu kerjakan, praktikumnya kamu kerjakan, aktif bertanya di kelas, di luar kelas, aktif berdiskusi dan sebagainya, hingga kamu bisa dapat nilai A. Nah, tujuannya kamu dapat nilai A apa? Ini adalah tabungan kamu agar kemudian kamu bisa memperbesar peluang kamu untuk lulus dengan IPK yang tinggi. Misalnya IPK 4 atau 3,8 atau 3,9. Ini juga akan membantu kamu untuk punya peluang di akhir masa perkuliahan kamu untuk masuk kandidat sebagai mahasiswa yang dikategorikan lulus dengan predikat cum laude atau summa cum laude. Dan yang ketiga, dengan target nilai A, ini akan menjadi modal kamu agar di semester 4 nanti kamu bisa dapat porsi untuk ambil SKS secara maksimal. Biasanya kamu bisa ambil lagi 24 SKS, dan ini tentunya akan memberikan kesempatan buat kamu lulus dengan cepat. So, itu saja hal-hal penting yang butuh kamu lakukan ketika kamu akan masuk di semester 3. Jika kamu berkenan, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya agar notifikasi dari video bermanfaat seperti ini bisa kamu dapatkan. Buat kamu misalnya mungkin yang punya plan atau punya hal menarik yang harusnya mulai dilakukan di semester 3, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kira-kira apa ya? Ini mungkin akan jadi satu hal yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi. Atau kamu mungkin punya pertanyaan, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Oke? Semoga bermanfaat dan see you.